Gus Ahmad Baha atallahu baqa'ak, mungkin panjang umur Gus. Kita semua kepingin sekali suatu saat kita punya Rois Am bin Kiai Nur Salim, namanya Gus Baha. Amin Allahumma amin. Syukur para rawuh kita nggak ada Gus Baha niku, alim tenanan, ora jaim tenanan, mending balik membaure yo tenanan. Muga-muga umure dawa lah. Ceramah agama atau memu'idatul hasanah dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Alim Al-Faqih Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau lebih kita kenal dengan Gus Baha. Beliau adalah Rais Suriah PBNU. Beliau dari Sarang, Jawa Tengah. Dumateng Al-Mukarram Al-Alim Al-Faqih Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim wekdal kawula sumanggaaken. Sebelum Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim memulai ceramahnya, kami mohon untuk para hadirin hadirat yang berada di kursi depan untuk duduk kembali ke posisinya semula, mengingat jamaah yang ada di belakang tidak bisa melihat langsung kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin. Sekali lagi kami mohon untuk bisa duduk dengan tenang di kursinya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Mahfud, Kiai Robah, Kiai Afif, sedanten putra-putranipun keluarga Mbah Maksum, Kiai Syekhun, sedanten guru-guru bunyai ingkang kula hormati. Kula niki basa Jawa napa basa Indonesia? Jawa mawon nggih. Kula badhe matur tentang sanad ya. Terus termasuk khususiyatu hadil ummah. Termasuk kekhasan umat ini adalah punya sanad muttasil, punya silsilah, punya mata rantai keguruan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkali-kali matur, saya mungkin tanggal sedoso ya, tanggal 10 November kula teng Termas. Di Termas di keluarga besar Kiai Mahfud. Kita tahu Mbah Maksum ini pernah ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, juga tadi kula fisik nganggo hati tuh, ngomong fisik nganggo hati.
Kalau terusakan ya, terus min khoso isi hadil ummah atau termasuk khususiyatu hadil ummah adalah sanad keguruan. Sing sanad keguruan niki muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh terputus. Itu saya tidak akan bosan-bosan nyampaikan itu. Niku boten sifatu madhin tapi sifatu raddin. Bukan madh, bukan muji. Terus padha karo muni Gus Bah iku ya ora maling, ya ora bajingan, ya ora lucu. Dan Nabi Ibrahim mau digelari pangeran ya ora Yahudi, ya ora napa Nasrani. Itu memang benar-benar aneh. Kenapa itu terjadi? Karena ada zuriyah Nabi Ibrahim yang bernama Yahuda. Ini Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Yahuda ini menjadi satu entitas, satu entitas atau satu komunitas atau bahkan satu agama yang akhirnya dikenal oleh Yahudiyah. Berhubung anak putune Yahudi, wong bayangno Ibrahim nggih napa? Yahudi. Karena Ibrahim itu manggon teng kawasan Bethlehem, teng Hebron, dan di situ sekarang jadi komunitas Nasrani. Orang juga menganggap Ibrahim itu napa? Nasrani. Sehingga Allah ngutus makhluk terbaiknya, nabi terbaiknya gini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad niki sing ngelurusno nak Ibrahim itu boten Yahudi nggih boten napa? Nasrani. Dan Nabi Muhammad mati-matian berjuang membawa tauhid, dan tauhid itu diatasnamakan millata abikum Ibrahim. Terus niki mengke dados perhatian sesarengan. Artinya gini, orang yang sudah meninggal niku sudah nggak bisa apa-apa. Berarti ini monggo Pak Marzuki. Monggo Pak Marzuki Mustamar, monggo. Jawa Timur. Pun kula terusaken nggih. Wonten ayat teng Quran niku nyifati Nabi Ibrahim namung kalian dawuh maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Terus Ibrahim niku gadah zuriyah. Namine Yahuda. Niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya ketika Yahudiyah ini jadi satu entitas. Entitas niku saged agama, saged marga, saged nama kerajaan. Iku orang mengira Ibrahim itu Yahudi karena entitas setelah Yahuda itu mengidentitaskan Ibrahim atau menstatuskan sebagai apa? Yahudi. Nasrani juga sama karena kebetulan agama Nasrani lahir di Yerusalem, di kawasan Hebron, di Bethlehem. Kemudian orang menstatuskan Ibrahim itu ya Nasrani. Karena mayit ini orang yang sudah tidak berkutik. Sehingga kalau dzurriyyahnya mayit ini menjadi pilihan tertentu, memilih pilihan tertentu, maka akan menstatuskan mbah-mbahnya. Sehingga saya berkali-kali bilang sebetulnya adat di Jawa itu salah. Anak numpang keramat mbae, keramat gandul itu salah. Sebetulnya kalau dalam tradisi leluhur Arab itu dibalik. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi status mbah-mbah kamu itu ikut status kamu. Jadi orang nggak peduli dengan kilap Abdul Samsin Manaf andaikan tidak ada orang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak akan peduli dengan Wali Songo andaikan tidak punya murid-murid nasab maupun murid-murid sabab kados para ulama yang mengajarkan Fathul Wahab, Ikhya. Andaikan kita kemudian beda haluan, nganggep kuburan itu tempat syirik, tempat khurafat, bid'ah, maka kita tidak menstatuskan kuburan wali itu tempat berkah tapi tempat bid'ah dan syirik. Nah status itu tuh terserah kita, bukan terserah yang meninggal. Itu filosofi dari maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka kestatusan Nabi Ibrahim akan dibelokkan menjadi berstatus Yahudi maupun Nasrani. Maka kalau mau matur min khoso isi hadil ummah adalah as-sanadul muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab hanya dengan sanad itu kita bisa menjaga status guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang fanatik sanad. Saya muridnya Mbah Mun. Mbah Mun diantara gurunya tentu Mbah Karim Lirboyo. Beliau ngaji sama Mbah Hashim ngaji sama Syekhona Khalil ke Syekh Nawawi Banten. Atau Mbah Mun ngaji Mbah Karim, Mbah Hashim ngaji Syekh Mahfud Termas di Mekah, kemudian ngaji Said Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Saya dari gen saya piyambak, ada bapak kandung hafal Quran, ngaji sama buyut saya dari ibu, dan itu sampai buyut saya namanya Hafsah, itu binti Soleh, binti Maksum dulu, binti Maksum bin Soleh. Soleh buyut saya itu gurunya Mbah Soleh Darat ketika beliau masih di Kudus, ngaji di Damaran, pondok tertua di Kudus itu buyut-buyut saya di Damaran belakang makom. Di buyut saya kandung namanya Hafsah, punya anak namanya Sofia itu yang sampai saya, punya adik Badiah jadi ibunya Kiai Sahal. Terus Hafsah itu punya saudara, punya pernak bule namanya Nyai Fadilah, itu digarwa Kiai Akil Sirat yang jadi Pak Said Akil dan seterusnya. Saya cerita begini ini penting karena supaya kebenaran itu dzurriyatam ba'duha min ba'd. Sekali dzurriyah ini melenceng itu tidak harus ekstrim menjadi kafir menjadi muslim atau muslim menjadi kafir, tidak harus itu. Misalnya dari Sunni menjadi Wahabi atau Sunni menjadi Syiah, atau Sunni seneng ngaji menjadi Sunni tidak seneng ngaji, itu juga sudah parah. Atau kiai yang dulu kagum anaknya bisa baca Ihya, kemudian kiainya kagum kalau anaknya punya Al-Fat, itu juga melenceng sama. Dari kiai yang bangga anaknya tawakal menjadi bangga kalau anaknya pegawai BUMN, itu juga melenceng. Jadi melenceng itu macam-macam, tidak harus ekstrim. Tapi efek dari melenceng itu adalah menstatuskan orang sing hanifah muslimah, yaitu Nabi Ibrahim, menjadi Yahudian atau Nasronian. Jadi kira-kira kalau ada muridnya Mbah Mun kok kedonyan, sebetulnya mental kapitalistiknya itu dia mungkin nyifati Mbah Mun bahasa hal itu enak kayak gede, tamune akeh, duit akeh, mesti seperti itu. Tapi kalau saya atau yang sejenis saya enak duwe Kiai Mbah Mun, saya pernah khatam Wahab dengan Mbah Mun, khatam Mahali sama Mbah Mun, Jambul Jamek sama Mbah Mun, nak moco enak, nak nerangno enak. Sampai kata ada Kiai Madura itu nak moco kitab rapati iso. Tak tanya teman saya, yang kiai ini teman saya, bukan semua Kiai Madura yang teman saya. Kenapa kamu tidak bisa baca kitab? Yang kitab enak dibaca milik Mbah Mun, yang milik saya tidak enak katanya. Sehingga dia punya cita-cita mau beli kitabnya Mbah Mun. Jadi dia tidak menyalahkan otaknya, tapi menyalahkan kitabnya. Setelah saya alim, saya sering baca kitab, katanya dia, kitab jenengan tak beli 10 juta Gus, asal saya bisa baca kayak jenengan katanya. Khawatir saya masalah sanad itu, saya ulang lagi masalah sanad. Saya punya kitab banyak karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, karena saya punya tulisan banyak tentang Mbah Hasyim, mungkin bahkan yang belum didokumen oleh keluarganya, karena Mbah Hasyim dulu teman akrab buyut saya, namanya Raden Fauzan. Fauzan itu bin Maksum. Itu ketika kitab-kitab dulu itu silih-silihan, karena dulu beli kitab itu mahal. Dulu buyut saya itu buyut saya dari ibu itu dibelikan kitab, buyut saya dari bapak itu belikan ithaf, itu sampai jual sapi, saking mahalnya kitab. Sehingga saya masih ingat Mbah Sahal itu kalau belajar di geladak saya, itu tafsir Bedawi itu ada tulisannya Mbah Muhid, ada tulisannya Ki Zubaidi, terakhir dipakai Kiai Sahal Mahfud. Jadi satu kitab dipakai sekian generasi, saking susahnya kitab. Terus dulu orang belajar itu ya serius, korok tu alas syekh. Jadi dulu itu murid baca di depan kiai, kemudian dibenarkan atau disalahkan. Sekarang enggak, kiainya baca, muridnya ngantuk, omongan sendiri, terus dengan bangganya merasa saya ini muridnya Mbah Mun, muridnya Gus Baha. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya enggak benar seperti itu, karena dia sebetulnya tidak mustakil. Kecelakaannya lagi, metode pelatihan bahasa Inggris, bahasa asing itu pakai metodenya ulama dulu. Orang kalau kursus Inggris itu dilatih disuruh ngomong sampai aksennya Inggris, konversasinya gaya Inggris, sehingga mereka pinter. Itu metode kita. Dulu nggak ada guru bacakan murid, itu tidak ada murid bacakan guru.
Makanya kenangannya Imam Syafi'i, qara'tu ala Malik al-Muwatta, saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Sehingga murid pinter apa goblok ini gurunya tahu. Nanti kalau bacanya bener terus disahkan jadi kiai. Karena nanti terus rokokan ambil omong-omongan tetap jadi kiai. Padahal kiainya saja gak tahu dia pinter, enggak aja gak tahu. Nah ini termasuk sanad yang mungkotek. Makanya saya ini nyesal senyesal-nyesalnya. Di tradisi pesantren sekarang ngaji sorogan itu jarang. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa santri yang ngaji sorogan mahali sama saya, termasuk beberapa Gus Sarang masih sorogan sama saya. Karena Mbah Mun tuh gak mau ngasih sanad kecuali sorogan. Jadi dulu saya ngaji sama Mbah Mun, cucu kandungnya Mbah Mun mau sanad mahali gak langsung Mbah Mun, harus lewat saya karena Mbah Mun sudah tidak sorogan mahali karena sudah sepuh. Nah pentingnya sorogan itu orang mustakil, murid ini mustakil, bacanya apa ini mustakil. Jangan sampai ngalami misalnya ada murid tanya, Gus, walam tardiman itu maknanya apa? Saya yang kecelok orang alim saja gak tahu maknanya lam tardiman. Setelah tak lihat ternyata di bab khed walam tarodaman, dia baca langsung lam tardiman. ya bingung. Kok saya sampai apa? Madatul kalimah dari apa, mustaknya apa, soroknya. Akhirnya saya coba kitabnya tak lihat, ternyata walam taro daman, dia bacanya langsung lam tardiman. Itu banyak sekali. Nah makanya saya mohon lah di dukun ini orang-orang yang alim atau ustadz alim itu harus tetap ada tradisi ngaji sorokan, terutama bagi khiyaru ahli, orang-orang pilihan. Dulu sahabat ngaji Rasulullah Quran itu ya sahabat yang baca. Dulu saya ngaji Quran, setor Quran min awali hatta akhiri, ya saya yang baca. Beberapa kali saya baca kitab di depan Mbah Mun, di depan Gus-Gus, di depan kiai-kiai saya. Jika kiai dulu itu tahu ini sudah alim, ini belum, ini setengah alim, ini setengah waras, ini tidak waras, itu tahu. Karena kelihatan sekali, tingkat naifnya itu kelihatan sekali. Misalnya ada anak baca misalnya begini, An Abdillahi bin Amrin, itu gurunya pasti tahu. Locong kok Amrin ada wawunya, berarti bener. Misalnya An Abdillahi bin Umaro, itu gurunya langsung tahu. Nah sekarang itu enggak, murid itu hanya mendengarkan, sehingga kadang-kadang ada orang itu baca Ibnu Ubay bin Ka'ab, itu dibaca Ibnu Abi, anaknya bapak ini cenrak kowe cung. Jadi ini kecelakaan seperti ini nggak boleh terjadi. Ada lagi murid yang tanya gini, ini setengah pinter tapi ya setengah goblok. Saya pernah sorogan fikih ditanya, tidak boleh nikahi zaujatul ab. Saya ulang lagi ya, wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi istrinya bapak. Itu orang Jawa langsung protes, Gus, bojone bapak ra ibuku. Itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinter karena di Jawa rata-rata orang itu istrinya satu, artinya kalau bojone bapak ya mesti ibunya dia. Tapi kalau dibaca di Arab, wong Arab itu kan bojone papat sing telu gonta ganti, sehingga bapaknya ini kadang pernah nikah sampai 10 orang. Paham ya? Orang Arab, mungkin orang Jawa Timur ya rada Arab, banyak kiai yang istrinya ada satu kan. Nah sebetulnya orang Jawa Timur yang paling tidak iskal, karena saya ulang lagi ya, sehingga dia tanya, Gus, bojone bapak ora ibu, mosok wong kok dilarang kawin bojone bapak? Ya mesti wae ra bakal wong bojone bapak iku ibu. Dia protes, kenapa harus dilarang, wong karuan ndak mungkin terjadi. Tak terangno. Kalau orang Arab kan mungkin, yaitu bojone bapak satu ibu kamu, dua Sri, terus Wahyuni atau siapa. Ini orang yang pernah dinikahi bapak kamu itu haram kamu nikah. Nah berhubung dia orang Jawa, bojone bapak itu mesti ibu, karena ibu istrinya satu. Nah itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinternya bisa bantah, agak cerdas lah, bisa usul itu. Setengah gobloknya itu sebetulnya ketika dengan ibunya itu bahasa Arabnya bukan zaujatul ab tapi ummuka, kamu tidak boleh menikahi ummuka. Jadi bukan dimasukkan zaujatu abika.
Jadi kalau dalam bahasa fikih itu status yang dipakai status terdekat. Jadi misalnya saya menghukumi ibu saya ya ummi, itu ibu saya. Tapi ketika istrinya bapak yang lain harus distatuskan zaujatu abika. Itu tidak bisa, kalau orang nggak sorogan itu tidak bisa. Nah, kalau orang-orang NU, orang-orang pesantren saja sudah ada alim, apalagi yang di luar kita. Karena tadi sanad ini sudah mulai mungkota, ini sudah agak kecelakaan betul. Dulu Imam Malik tuh ngaji di depan Imam Malik ngaji di depan Imam Zuhri, ya sorogan. Imam Syafi'i ngaji di depan Imam Malik, baca muwatta khatam benar semua. Terus qad ana laka antuftiya, ana itu sudah saatnya kamu iftah. Karena baca min awali hatta akhiri benar semua. Masih ngaji sama Sufyan bin Uyainah, masih ngaji sama Sufyan As-Sauri. Terakhir beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani di Irak. Itu semuanya yang baca Imam Syafi'i, sak logikanya. Terakhir dites begini Imam Syafi'i, sama sih. Saya termasuk sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Saya ini sering baca kitab sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Itu dites begini. Kata Sufyan As-Sauri, ya Aba Abdillah, kalau manggil Syafi'i itu Aba Abdillah, ma makna hadisi la tuharrikut tayra min makinnatiha. Gurunya yang satu tidak baca makinnatiha tapi min wakanatiha. Jangan gerakkan burung dari sangkarnya. Kalau sampai yang dibedai mesti jawab ini kurang penggawean apa ngubrak-ngubrak manuk kan gitu. Tapi Imam Syafi'i dengan fasihnya menerangkan orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur itu pakai ukuran terbangnya burung. Nak digusah terbang ke kanan ila aimana berarti alamat baik. Kalau berterbang as'ama atau aisaro berarti buruk. Nah, itu kalau ada burung di hutan terus digusah. Kalau nggak ada burung di hutan, dia memang nyimpan burung diletakkan di kurungan, tapi kurungannya dibuka terus diubrak. Nak terbangnya nganan baik, kalau ke kiri buruk. Makanya disebut di Quran innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum, karena yang dipakai ukuran itu to'ir itu sesuatu yang terbang. Itu Imam Syafi'i langsung paham. Adatul Arab kalau mau pergi itu melihat terbangnya burung. Sehingga makna hadis la tuharrikut tayra min makinnatiha, jangan mentaklekkan barokah tidaknya pergi berdasar terbangnya burung, tapi berdasar pergi kamu itu fito atillah atau fima siati. Nangis gurunya, padahal pas itu Imam Syafi'i umur 15 tahun. Wong kok pinter ngono. Makanya terus sampai dipuji-puji. Saya punya keyakinan kalau nanti fata min Quraisyin yamla utibaqal ardi ilman tuh kamu. Padahal teksnya hadis hanya gitu, jangan gerakkan burung dari sang. Itu dulu mungkin orang alim sampai seperti itu mungkin karena ngajinya sorokan mustakil. Saya beberapa kali dites Mbah Mun, cara kowe naib Indonesia itu fasik ta ora? Ora dijawab fasik ya rodok fasik untuk mel-melan terus. Nak dijawab fasik padha karo ngukumi nek kae wong sak Indonesia gak sah mergo waline napa? Nah kula pengalaman karena kula sering ngaji sama Mbah Mun pengalaman. Jenengan rak kepengin nek kae wong sak Indonesia sah. Iya aku kepengin sah. Nak ngoten tak hukumi mboten fasik. Itu Mbah Mun sewenengnya saya sampai diambung itu dia bilang gitu. Cara wong Arab nak seneng diambung bombonan. Kowe ku muridku tenan kan. Karena itu memang jebakan. Jadi ya sudah seperti itu. Itu mungkin kalau ngaji sorokan. Tapi nak ngaji kilatan ya mau nyenggaki sholawat tok. Sholale. Oh semata ana wong tenan. Amit tenan. Loh kenapa? Sholawatnya baik tapi Jibril juga gak paham. Sholale itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkib. Nabi Muhammad sholli alaih, sholli itu malah perintah, berarti kiaimu sholli alaih, berarti Pak Yai kue semua sholawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Nah iya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus muridnya muni sholli alaih, berarti kan kalau dimaknani kan sholli maca sholawat sira Pak Kiai, ali ngatasna mun jenengan mawon sing maca sholawat. Nah berhubung itu bahasa Arab gak ketara salahe kan gitu. Adat-adat ngono iku mareni gitu. Itu naif. Mestinya kan qala Rasulullah sallallahu
alaih atau sholat alaih lah, paling enggak ada dhamir mustatir yang kembali ke Allah. Nah kalau terus muridnya bilang apa? Sholli alaih, coba sampean maknani sholli alaih, sholli ya syekh alaihi ala nabi. Kacau enggak kira-kira ada kan dengar orang yang ngerti itu? Tapi alhamdulillah banyak yang enggak tahu, sehingga ya alhamdulillah. Makanya saya berkali-kali muji orang bodoh itu barokah. Mergo ora salah wong. Jadi penak weh. Kalau saya tangisan, nak pondok gede weh salah oleh maca sholawat mun sing pondok cilik. Sing ditunggoni ahlul ilmi, maksudnya pondok gede sing notabene ditunggoni ahlul ilmi saja salah apalagi. Jadi dulu tuh orang itu pinter sekali karena ngajinya sorokan. Sahabat ya gitu. Sahabat tuh kalau nggak paham ya tanya Nabi, karena logikanya Nabi kadang nggak nyambung sama logika sahabat. Misalnya begini, al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh. Saya baca lengkapnya. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim perang sama-sama membawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Sahabat tuh iskalnya hadza al qatil, oke lah kalau qatil finnar, kalau pembunuh di neraka normal ya Rasul. Fama balul maktul, lalu dosanya yang terbunuh apa? Wong dia korban, dia maktul, dia dibunuh. Jawabannya Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebut maktul, oke dia maktul, tapi mentalnya qatil. Artinya gini, yang terbunuh itu mentalnya qatil apa maktul? Qatil, karena dia saat tempur tentu inginnya membunuh. Artinya maktul itu status fakta, tapi status mentalnya qatil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya ketika ada orang sama-sama bawa pedang duel, itu mentalnya semuanya qatil. Cuma yang satu nasibnya maktul. Nah, maktul ini status nasib apa status niat? Status nasib, niatnya dia tetap qatil sebagai pembunuh. Jadi segampang itu Rasulullah menjelaskan, karena tadi ada sorogan. Jika Nabi setiap ngaji sama sahabat, aro'aitakum hadhi, aro'aita kadza, aro'aitukum kadza. Nah, ini terakhir, qadiyah saya terakhir tak terangkan. Nah, sehingga Quran, ini kembali ke sesuatu yang saya tekuni. Sehingga Quran itu mengajak orang itu berdialek, dan sering ada kata aruni, kul aro'aitum. Kenapa demikian? Karena nggak boleh orang itu menerima ilmu itu karena dicekoki guru. Dia harus bisa berpikir sendiri. Jika Allah kalau ngendikan, nggak apa-apa selain saya sebagai Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Kamu bilang Yesus Tuhan nggak apa-apa, Fir'aun Tuhan nggak apa-apa. Tapi kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi. Tapi tolong tunjukkan ke saya prestasinya Fir'aun apa? Apa ketika saya bikin langit dia ikut menciptakan langit? Apa ketika saya bikin bumi dia ikut menciptakan bumi? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Jika orang terus mikir, kalau Fir'aun Tuhan, Yesus Tuhan, atau siapa saja yang selain Allah dianggap Tuhan, lahirnya di mana? Oh, Yesus lahir di bumi. Bagaimana mungkin lahirnya di bumi tahu-tahu menuhani bumi? Fir'aun ketika merasa Tuhan, Musa ditanya, Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Terus kata Fir'aun, ya Haman ibnili sorhal ali ablul asbab. Sudah, saya mau bikin piramida, mau lihat Tuhannya Musa. Terus soal di bumi kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin wiri. Saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Nabi Musa ganti argumentasi bilang, Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu semua hadirin langsung sadar, iki nak Fir'aun pangeran, buyute radi pangeran, kan pangerannya datang terlambat. Kan Fir'aun punya bin. Wong Fir'aun itu nama gelar kayak Hamengkubuwono. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun kan gitu. Makanya zaman Nabi Yusuf itu rajanya juga namanya sudah Fir'aun. Zaman Nabi Musa juga Fir'aun, karena itu gelar. Artinya begini, kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Itu dilatih. Sehingga Quran itu sering ngendikan aruni, aro'aitum, itu diulang-ulang. Nah, ngaji sorogan itu pentingnya ya seperti itu. Santri akan tahu ini bacanya yajibu apa yajubu. Kalau di hadis al Islam yajubu ma qabla, mergo maknane yaktok.
Jadi ketika ada seorang sahabat lama sekali kafir dulu, ketika Islam dia ngeluh, ya Rasulullah setelah saya Islam apa dosa saya zaman jahiliyah diampuni. Terus Nabi ngendikan al-Islamu yajubbu ma qablah. Itu bacanya bukan yajibu tapi apa? Yajubbu ayaktau. Nah kalau pas ini kamu baca yajibu kan, al-Islamu Islam yajibu, pusing kamu. Itu kalau nggak sorokan nggak bisa. Jadi saya mohonlah sanad ini nggak boleh hilang, karena yang punya khazanah kealiman tuh kita itu maksudnya pesantren. Kalau kita saja tidak alim, apalagi di luaran kita. Ini bukan urusan suudzon atau menstigmasi, enggak. Yang menyediakan itu kita, di luar kita malah pakai terjemah, pakai paling KHI lah, kompilasi hukum Islam. Yang masih pakai teks Ihya Fathul Wahab itu kita. Karena Fathul Wahab Ihya dikerdusi nganti sawangan. Ya ini dhewe maca terjemahan. Ngaji ini nganggo laptop amen ngincang-ngincang perkara ndelok terjemahan. Sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan apa-apa, sebenarnya orang ndak alim itu ndak apa-apa, ndak dosa. Tapi kan masalahnya sing ra alim ta yo gayane kok wong alim. Itu semani masalah kan itu. Orang ngaku bodoh kan yo ora gelem kan. Dulu itu ndak seperti itu. Sehingga Nabi Ismail misalnya, Nabi Ibrahim itu nabi. Nabi itu diperintah Allah mesti benarnya. Inni arafil manami anni atfahuka. Saya bermimpi, mimpi anbiya adalah wahyu, bahwa saya disuruh nyembelih kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangdur madza tara. Lalu menurut pendapat kamu gimana? Karena mulai dulu enggak, jadi tradisi di kampus dua arah, mahasiswa disuruh mikir, disuruh cerdas. Itu dulu kita sebelum ada kampus itu para nabi sudah punya tradisi murid itu mustaqil bil fikr. Murid bisa mikir sendiri. Fangdur madza tara. Menurut pendapat kamu gimana Ismail? Supaya apa? Kalau Ismail betul-betul nanti disembelih, itu dia tidak hanya nurut Nabi Ibrahim tapi memahami, jika dapat ganjaran dua kali, nurut bapak ya nurut pangeran, atau nurut pangeran ya nurut bapak. Fangdur madza tara qala ya abatif almatu. Jadi tidak mentang-mentang Ismail aku dikongkon pangeran nyembelih kowe, ayo nang tak sembelih, kau oleh bantah nurut. Tidak ada seperti itu. Itu lagi-lagi yang ada itu di ngaji sorogan. Nah, kemudian saya sekarang cerita masalah sorogan. Saya beberapa kali punya kenangan Mbah Mun, karangan terakhir beliau Al-Ulama Al-Mujaddidun. Tiap ketemu mesti disuruh baca itu. Sampai saya pas haji sama beliau ya baca itu di Tujami Bari Rasulillah. Ketika saya di Sarang tiap Syawal ya baca itu. Sampai kitab itu untuk murid-muridnya identik dengan saya, karena saya sering, bahkan di kitab saya paling banyak oret-oretan tulisan tangannya Mbah Mun, karena beliau tahu kalau saya menekuni kitab itu, jika beliau senang sekali. Termasuk begini pertanyaan saya, menurut Imam Syafi'i zakat zuhur itu kan hanya yang mukta, kayak makanan pokok lah, kira-kira kayak padi kalau di Indonesia. Tapi Mbah Mun dulu itu sering guyon gini, petani ku sakake wis macul terus gegere kaya akik wajib zakat. Petani cengkeh kakao sugih-sugih ora wajib zakat, mergo sing ditandur mboten apa muktad atau tidak kut. Pekeh ngono iku terus piye, kaya gak adil. Bamun tuh hanya guyon-guyon gitu, mulai guyon petani kaya gegere kaya akik kaya apa gitu. Terus suatu ketika tanya saya, cara kowe wajib gak? Ya nak jenengan muni wajib, kula muni wajib, nak mboten nggih mboten, wong kula murid temen. Terus jare pamun, ora iso kowe kudu melok nak muni wajib ya kowe dhewe aja ngelok-ngelokno aku. Dulu saya iskal saya itu niki kok gak tanggung jawab atas saya gitu. Dan di kitab itu ditutup dengan kalimat fa'ala man huwal qudwah li hadhil ummah ay yuftiya bima huwal aslah li hadhil ummah. Jadi orang menjadi panutan umat harus berfatwa sesuai al-aslah lihadil ummah. Saya masih tanya lagi, do al-qudwah lihadil ummah itu jenengan? Iya ya aku, tapi kayak kudu mikir dewe. Terus tak tanya lagi, mahwal aslah lihadil ummah itu wajib napa boten? Kakao cengkeh ini sido wajib zakat napa boten? Yo karek kue. Nah dulu saya iskal, sampai malam mau haji itu saya masih ditimbalin, masih diskusi kitab itu. Ini kitab ini tak bawa, kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ternyata kesimpulannya apa? Fatwa itu nggak boleh hanya gurunya paham, muridnya tidak. Akhirnya saya tanya gini, ya Syekhona, ketika seseorang itu Syafi'i,
dan dia seorang mufassir, hal yataqayyadu bi madhabi imami amlah. Misalnya gini kan dalilnya Yusuf Qardawi yang ngutip Ibnu Katsir kan semua tanaman wajib zakat termasuk kakao, cengkeh apa saja termasuk khodrowat, fawakih, asmar, simar semuanya wajib zakat. Dalilnya adalah wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ma itu umum apa saja. Nah pertanyaan saya ke Mbah Mun, apakah seorang mufassir itu terikat madhab imamnya sehingga ma yang umum menjadi hanya yang muqtad, apa tetap bebas karena ma itu umum? Terus ya beliau mau gejol-gejolkan ya, tapi yang beliau sempat komentar al fawakih wal khodrowat sekarang aksaru iktisodian secara ekonomi lebih prospek, harusnya wajib zakat. Nah saya kenapa cerita panjang lebar ini supaya jangan sampai pondok-pondok yang belajar Fathul Wahab, belajar Ihya, belajar Fathul Mu'in kemudian kita dianggap orang yang antisosial. Petani melon kaya, petani tebu kaya, sudah kaya tidak wajib zakat karena yang ditanam tidak kut. Petani pari wis melarat, utangan hanya karena yang ditanam apa? Kut atau muqtad wajib zakat. Lalu kata dunia kan terus piye to kiai. Nah ini saya mohon sekali itu murid-murid bisa memahami kalau kita itu mendiktekan pikiran kita. Nah dulu Imam Syafi'i cara belajar seperti itu. Imam Syafi'i itu dulu senengnya sama orang miskin tak ngamek karena sifatnya Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin terus ya. Wa yajlisu ma'ahum wa yaruddu mardahum. Wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa yaruddu mardahum terus. Dia ketika di Mekah miskin, di Madinah mulai gundah. Imam Malik itu gaya orangnya. Jadi kalau duduk di kursi tinggi, babutnya itu empuk. Beliau mulai eskal, ini kiai kok kaya raya. Tapi itu dipendam sama Imam Malik. Terus ketika Imam Malik mengesahkan Imam Syafi'i jadi mufti, Imam Syafi'i tanyanya begini. Setelah jenengan orang yang alimnya kayak jenengan itu siapa aja? Dari Imam Malik. Sakjane Abu Hanifah, tapi wongnya mati, orangnya sudah meninggal. Mungkin beliau juga bilang mati karena selevel. Mungkin kalau kita harus bilang kapundut. Bahasanya memang mata bukan tufiya. Lalu siapa yang alimnya kayak Abu Hanifah? Muridnya masih hidup, namanya Muhammad bin Hasan. Nah bisa ke sana boleh dari Imam Malik. Imam Malik itu kaya, uangnya banyak, tapi beliau rumahnya ngontrak. Jadi kiai mulai dulu lebih seneng uang cash daripada apa sawah Tegal karena nggak bisa sedekah. Akhirnya Imam Malik gandeng Imam Syafi'i dijak ke Baki. Dulu Baki itu pasar kafilah, rental lonta gitu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Oh saya ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik ini antar sampai ke Baghdad, sampai ke Kufah, sampai ke Baghdad. Dulu namanya Baghdad itu ya Baghdad, Kufah, Basrah, belum ada nama Irak. Terus Imam Syafi'i disangoni uang tuh banyak, pernah saya hitung tuh sekitar hampir 40 juta karena satu dinar kan sama dengan 4,25 gram, ada yang mengatakan 4,20 gram. Pernah saya hitung tuh sekitar 40 juta. Imam Syafi'i mulai iskal, ya iki melarat sing tak belor atau nyangoni, iki sugih nyangoni terus. Mulai rubah pikirannya. Ternyata Ki Sugih itu manfaat gitu loh. Dulu dia pengagum Ki melarat karena zuhud, bebas hisab, jadi hisab apa nih orang dipopo kan itu. Terus bareng ngaji di Irak, di Baghdad itu, di Kufah, karena dulu itu satu kawasan. Ini perlu saya sampaikan, jadi dulu Kufah itu bukan nama kayak sekarang, Baghdad Irak. Jadi saya beri contoh sedikit ya perubahan bahasa. Dulu yang namanya Israel itu kalimatu madkhin, karena Israel maknanya hamba Allah, sehingga ada ayat wa anni faddaltukum alal alamin Bani Israel. Sekarang enggak, Israel sekarang itu nama nation, sebuah negara. Di situ ada Zionis, ada turunan Eropa, turunan Amerika yang jahatnya minta ampun sama Palestina, sehingga Israel yang ini bukan wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi itu perubahan bahasa. Dulu yang namanya makruh itu faqal haram, itu yang disebut Allah walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i ngendikan akrahu kadza, maknanya uharrimu kadza asyaddat tahrim, karena akrahu maknanya itu faqal haram. Tapi sekarang di definisi fikih makruh itu dunal haram, kayak rokok itu namanya makruh. Jadi kalau bahasa dulu kamu maknani sekarang, kafir itu makruh kalau bahasa dulu.
Piye hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya syirik? Makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci. Tapi tahu-tahu ada istilah modern, makruh itu dunal haram, sesuatu di bawah haram namanya apa? Itu kamu nggak boleh terjebak bahasa itu. Dulu namanya Kufah itu satu entitas, sehingga Ibnu Abbas pernah nasihati Said Husain, al-Kufah la tafi, wong Kufah itu ratau jujur. Karbala juga gitu, dulu satu entitas, makanya Said Husain ngintikan ini daerah mana, Karbala, ini Karobun wa Balaun. Nah sekarang terjadi satu nama. Dulu Mesir itu gubernuran dipimpin Sayyidina Umar dari Medina. Mesir itu provinsi, Syria juga apa? Provinsi, semuanya provinsi. Sekarang jadi negara. Saya teruskan. Ketika ngaji di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu pas beliau di ruang tamu itu ngitung lantaan emas. Jadi emas itu lantaan buahnya. Dari satu peti dipindah ke peti lain. Terus sekarang mungkin kiai ngitung dolar. Dolarnya banyak. Jadi kesunatan kiai kalau ngitung uang itu saya di ruang tamu. Kalau ada santrinya. Ben santri ini ra kepikiran nyalami template. Gara-gara kiai ini duwe akeh mbok melarat itu udah tak kepikiran santrine nyangoni kan. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kalau ngitung uang itu di ruang tamu banyak lagi emas lantaan. Imam Syafi'i tambah iskal, ini kiai kok malah Imam Malik wis tak anggap kedunya iki malah parah. Tapi setelah Imam Syafi'i iskal, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ajib min hadhi, maksudnya min hadhil waqi'ah, kamu kaget dengan peristiwa ini. Iya, kamu kiai kok kaya raya. Terus kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, harta ini milik saya, miliknya orang soleh, miliknya orang alim. Nak kowe ra seneng wong alim sugih iki tak kekne wong-wong nakal ben dienggo nglonte dienggo demenan. Islam kuat beli kuda kok beli khimar haram. Mergo al-Islam ya lu wala ya. Jadi kira-kira kalau sekarang orang Islam kuat beli Innova kok numpak beli carry butut itu haram karena dillah, itu kehinaan. Semenjak itu Imam Syafi'i itu pinter dia. Iya, nak kiai tak haram no sugih, terus sing sugih wong fasik, yo repot dunia. Kiai tak haram no jabat, sing jabat wong fasik, amen perda nglindungi tempat-tempat mak, itu yo terus repot. Nah sanad itu sampai Imam Ghazali. Termasuk yang tak baca kak saya ketika bela Mbak Al-Intisar lima Daibi Syaihina itu saya bela diantara adalah ulama harus punya pangkat supaya otoritas itu dimiliki orang soleh. Terus wa amal izu wal jafa bihi ma yadfaul insan anafsi adil terusnya. Ada yang baca fabihi, kalau fabihi domirnya mufrad. Semenjak itu kakak saya pernah wakil bupati, Eropa pernah bupati, Gus Yasin putra Mbah Mun wakil gubernur. Itu panjang, sanad pemikiran seperti itu tuh panjang. Kalau kiai tidak boleh jabat ya biar yang jabat orang fasik, nanti perdanya menguntungkan ahlul fiqih dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu ulama dulu bisa menerangkan dan memahamkan pada murid-muridnya karena ngajinya sorokan. Sekarang enggak ngaji ya kayak seperti ini. Makanya saya diundang itu termasuk kiai paling sulit diundang. Wis masyhur. Andai kan kiai Roba tidak datang ke saya sendiri mungkin saya tidak datang. Wis tenang yakin sekarang datang. Saya itu hanya mau datang ke pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh ya banyak, jadi wah mata nopong itu. Itu kiai siapa itu? Kiai Jamal itu kan iparnya Basal itu sepupunya Mbah saya. Mbah Jamal itu abahnya Gus Rosinda. Saya tiap bulan kan ngajar di pondoknya Mbah Sahal karena memang sepupunya Mbah saya. Kemarin di Termas, jadi pernah sepuh ternyata banyak. Makanya ini yang nom-nom itu haram undang saya, ini sudah tak maklumatkan. Karena logikanya jelas lah, aturan santri itu hormat mbek sing sepuh. Nah, kiai nom ngundang aku itu dosa. Mergo ngatur sing luwih tuwa. Jelas iku jelas dosa, cara fikih jelas dosa. Apa meneh nom kalah pinter tambah dosa ngatur wong alim. Wes jelas cara fikih seperti itu. Kamu enggak boleh bantah hukum. Nah, kira-kira hukumnya gimana? Wong bodoh ngatur wong alim, kira-kira hukum gimana? Kira-kira dosa ndak? Dosa, yakin dosa. Jadi sanad ilmu itu terjaga sampai seperti itu, ada dialek. Akhirnya Imam Ghazali menulis di kitab tentang syukur, juga di kitab masalah salatin. Jangan kira Nabi setelah jabat, yaitu menguasai Mekah dan Medina, itu pahalanya kalah ketika Nabi yu'dha wa yudrok, ketika Nabi disakiti. Kenapa begitu?
Nabi ketika disakiti, diusir di Mekah, ganjarannya Nabi tetap hanya sabar tok. Oke, sabar itu mendapat pahala. Tapi ketika Nabi kuasa, maka ganjarannya Nabi bukan lagi sabar, tapi mengatur Mekah supaya la yatufu bil bait uryanun wala kadza wa kadza. Ka'bah harus steril dari berhala. Ka'bah enggak boleh ada orang telanjang toa. Artinya apa? Dengan Nabi berkuasa bisa menertibkan aturan yang menguntungkan syariat. Artinya apa? Ya sudah seperti itu. Semenjak itu terus Imam Syafi'i, wah nak ngono wong Islam ora oleh kalah. Ya terus keterusan tadi di fatwa-fatwa fikih apa? Syafi'i. Nah semenjak itu terus mungkin Kiai Jabat dulu Mbah Hasyim punya putra Gus Wahid di Menteri apa? Agama. Karena menjaga madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Kalau menterinya tidak ahli sunnah kita juga repot. Coba misalnya ada pelaturan menteri, ziarah kubur itu bid'ah, dalilnya ini. Terus disosialisasikan ke semua khotib. Pusing zaman kan? Jadi kalau yang jadi menteri kelompok kita sendiri kan ya sudah dianjurkan biar ingat mati. Tapi kalau yang maklar ziarah ya dianjurkan supaya dapat selisih ya macam-macam lah. Kalau niatnya orang semacam-macam lah. Tapi yang jelas itu efek dari kebijakan ini luar biasa. Jika semenjak itu Imam Syafi'i ngarang bolehnya orang soleh kaya, bolehnya orang soleh jabat. Jadi itu panjang dialek itu. Dan dialek yang panjang ini muridnya tetap paham karena lewat tadi pemahaman yang benar, sorogan tadi. Itu istilahnya Nabi Ibrahim, fangdur madza tar. Nah, ini mulai hilang, makanya saya mengutarakan sesuatu yang mulai hilang. Cobalah dihidup-hidupkan lagi. Untuk anak-anak kiai cobalah tetap sorogan. Saya alhamdulillah dulu menangi sorogan. Sekarang beberapa gus ya masih ada yang sorogan sama saya, sama guru-guru yang lain di beberapa pondok ya masih. Itu harus diteruskan. Karena itu sanad muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur itu. Ketika Abdullah bin Mas'ud mau ngaji sama Nabi, "Iqra alayyal Qur'an," kata Rasulullah. "Aqra'u wa 'alaika unzil." Mosok kula sing maos Nabi, kan Quran diturunke ning jenengan. "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku seneng nek sing maca wong liya. So Abdullah bin Mas'ud mulai baca surat Nisa. Baca sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida fa idzan ainahu tadrifan. Terus Nabi nangis. Tapi intinya itu ada sanad bahwa murid yang baca. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fil Islam, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gus Ahmad Baha, atallallahu baqa'ak, mungkin panjang umur Gus. Kita semua kepingin sekali suatu saat kita punya Rois Am bin Kiai Nur Salim, namanya Gus Baha. Amin Allahumma amin. Bayi Mahfud mungkin sehat, Bayi Afif, Mbah Yai Rabah, seluruh zuriyah dari Mbah Maksum, matta'an Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa afadu alaina min barakatihim. Hadratil afadil, para masyayikh, hadirin hadirat. Yang Malang niku menawi Gus Baha ugi kepingin selamat kados tiang Sarang, kados tiang Rembang. Syaratnya selamat kedah wonten sanad Gus. Nah, milo menawi tanggal 13 Juni jenengan boten rawuh, berarti tega mentolo wong Malang gak selamat. Niki mboten wong isor ngatur wong dhuwur, mboten santri ngatur kiai, mboten. Santri pengen tabarukan kalih kiai. Mugi-mugi tanggal 13 Juni saged rawuh dateng Malang dalem sampun matur Kang Mas panjenengan. Mugi-mugi panjenengan manut kalih Kang Mas. Hadirin rahimakumullah. Ingkang dipun dawuhaken Gus Baha kala leres, calon kiai yang memang dikader untuk melanjutkan ulama harus sorokan dalam hal apapun, mulai Quran sedoyo kedah sorokan.
model nganjuk Mbah Zainuddin menika sekedar tasheh Fatihah mawon niku sekitar setunggal wulan pokok sak wulan masih bener lek durung genep sak wulan ya mboten oleh pindah. Nah tapi kita saya para rawuh sing tiang awam yang memang kedapuk mboten dadi kiai, kedapuk dadi tiang awam, tukang dodolan teng pasar, dadi tentara, dadi polisi, senajan mboten iso nyanat kados sing diceritakne Gus Bahak, ampun khawatir nemen-nemen. Insyaallah yo enek hujahe kok. Tapi kangge kita sing kader napa niki? Calon tiang awam niki. Kanjeng Nabi kadang pidato khutbah. Mereka umat Islam ketika itu mendengar mboten sorokan. Wong sak masjid sorokan kabeh nggih. Nabi wektune telas berorang. Tapi yang dikader memang harus sorokan. Santri mriki didhawuhi Kyai Maksum, nggih niku kabeh nrimo ilmu. Tapi satu dua kedah sorokan yang memang dikader niku. Terus kita niki senajan kaya ngono hebate nyanat, lamun kita mboten sempat sorokan, mboten sempat nyanat, insyaallah tetap sah. Tapi sah rodok didik saya ini. Mangke lek pun rawuh teng Malang saya mundak kathah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula remen kalih Gus Bahak dan wa aqranihi wa man yumathiluhu niku keranten keilmuane jelas. Terus dalam hal penampilan niku apa anane bloko suto angel para rawuh golek kiai sing berpenampilan apa anane. Kadang durung dadi Habib dandanane kaya habaib. Wong Malang lek ngarani kemabib mboten Arab, gayane kaya Arab. Jadi ini malih mboten Arab tapi kemarab. Gus Bahak yang iso ngarang kitab mengke wicantenan kalih tanggi sugeng tindak sami wilujeng nggih Jawi murni. Padahal kemampuan Arab pol ngarang kitab Arab nggih saged. Nah sing rodok kemarab kemabib niku wau dijak ngomong tenan ra iso. Cara dikongkon nerusne nunan talil i'rabang ya ramuni ya. Oh ora muni. Tapi lek gayane Gus Bahak kalah. Serbane jos. Coba yo jos lek perlu minyak wangi sak liter sokne kabeh. Gayane Masya Allah ya khair, alhamdulillah ya khair, subhanallah ya khair. Mbah Mahfud mboten nate ngoten niku. Padahal hafid maca kitab nggih saged, nggih lulusan Timur Tengahan. Nggih mengke kepanggih kula, Ustaz kemudian ngoten mau. Mboten minfen, mboten nate. Nah, niki penting para rawuh. Abghadul ibad ila Allah man kana thawbahu khairan min amalih an takuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Kawula sing paling disengiti kalih Gusti Allah niki kawula sing kelambine penampilane jos kayak nabi, kayak wali, kayak syekh, tapi kelakuannya kayak Fir'aun, kelakuannya kayak Abu Jahal, Jabbarin. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Dan itu taghrir kadung diambungi tangannya kalih tiang awam, kadung wong awam podo sowan ya tabaroku nabi ngarep-ngarep angsal barokai, kadung didadekne panutan pol-polan. Lah tibake ngejak Jumatan yang Padang Masar ngono. Nih sak repotan biame. Ramanut nih ketorone kaya ulama tenan. Dimanuti tibake mung kaya ngono kuwi. Lah nun sewu para rawuh. Mboten ulama berpenampilan kaya ulama. Itu bagian dari proyek besar menjauhkan umat dari para ulama yang sebenarnya. Apalagi ditambahi nyun sewu propaganda hitam sing Gus Bahak niku liberal lah macam-macam.
malah kira-kira diarani radikal barang wong ora kober benek sing dhuwur niki barang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tirose Kanjeng Nabi sayati alumati zaman yafiru fihi nasu minal ulama wal fuqaha. Nah, menungso umat niki menjauh dari ulama, mergi napa para rawuh sing boten ulama mendapat support TV luar biasa, mendapat bantuan publikasi luar biasa, diviralkan luar biasa, bahkan memang ada proyek menviralkan ngono-ngono kuwi. Napa niku jeneng proyek napa Gus niki? Nah, sing asli ngalim ngeten iki mboten nate diberi kesempatan tampil teng TV. Mengki lamun tampil pisan pindho diserang pol-polan, entek ngamek kurang golek, sehingga akhirnya masyarakat awam niki luweh manut tengene tiang sing mung ngetorokne penampilane padahal bukan ulama, dan pada akhirnya fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mila kados mbah-mbah mriki kula sumerep piyambak mboten nate masayikh mriki niku dandanan sing kemarap mboten nate. Nggih biasa ngeten iki biar nuwun sewu lebih bisa membaur. Lek membaur murid masyarakat niki nggak ada iskal, nggak ada pitakonan, takon mboten sungkan. Sehingga ketika mboten sungkan soal kiai takon, masyarakat murid akan mendapat jawaban yang sebenarnya. Benten menawi kiai ini dandana dos pundi ngoten. Mengke murid umat niki badhe sowan mawon izin. Sowan ngenteni panen. Sepelek mung gambar napa Gus? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika ada jarak, ada fajwah ba'idah antara ulama kalih murid, keranten dandanane dan yang lain-lain, masyarakat ini bisa jadi cari guru yang lain, takon kepada yang lain, yang akhirnya dulu atau masyarakat meneng rawani takon, dan kedua-duanya bagian dari yafiru fihin nas minal ulama wal fuqaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula terusaken sekedhik para rawuh. Untuk lancarnya guru mewariskan ilmu ke murid, mewariskan karakter ke murid, mewariskan barokah ke murid, mboten namung sorokan nyanat dan seterusnya. Bahkan yang dilakukan Nabi itu seakan-akan bisa disebut tutor sebaya. Nabi niku tiyang top, inggil top, mulya top, luhur top. Nah, sahabat ini sak ngisore adoh para rawuh. Cuma senajan sahabat sak ngisore adoh, pola Nabi mengatur hubungan antara Nabi kali murid niki mboten ustad wal murid, mboten as-syaikh wasalik, mboten. Tapi Nabi menyebut murid ini ku sahabat. Cara mriki kanca, cara Malang sam, cara Blitar kang. Betapa akrabnya sahabat kali Kanjeng Nabi. Seakan gak ada jarak para rawuh. Sehingga enten nopo mawon namanya murid sahabat niki takon boten izin teng Nabi. Wong tengene Ihya ingkang jilid kali niku masalah adat niku dipun ceritakan kadang Nabi kalih Abu Ayyub Al-Ansori. Saking akrabe niku lho Abu Ayyub wani ngrogoh sae Nabi. Lah santrine Gus apa wani ngrogoh sae Gus Pak. Saking seakan gak ada jarak antara Nabi kalih para sahabat. Nah, menawi guru kali murid benar-benar akrab, benar-benar membaur kados ngoten niku, dan guru nggak usah khawatir kehilangan wibawa, asal alim tetap wibawa, sehingga rane nggak wibawa konangan bodoni, malah hilang wibawa nih. Masih akrab kayak apapun, ngopi bareng kalau murid, pokok alim orang-orang lek kehilangan wibawa, dan nyun sewu istiqomah konsisten. Lek iya lek ora ya ora, aja mencela-menceli. Sehingga rak hilang wibawane ini bukan karena ada jarak atau tidak, krono kirang istiqomah, kirang konsisten. Lalu moralitas para rawuh, guru yang senantiasa moralnya top,
pisan mawon boten purun goroh, pisan pauk mawon boten purun khianat, kenceng sangat piyambake, Joko sangat. Lha niku masih kaosan tok tetep wibawa. Mbah Yai Wahab niku kadang kirose Gus Dur tadi. Dalu niku sok medal keng dalem mriksa santri-santri. Nah, lampune mati. Mbah Yai Wahab kali rokokan. Krana Mbah Yai Wahab ratin dek. Santri sing teng pojokane, Kang sak sedotan Kang. Ini Mbah Yai Wahab ya kober lho, ngelung ning. Bareng disedot teng ngarepe Mbah Wahab, murup biar ketara wajahe mlayu. Digosar, "Hoi, jere sak sedotan." Lah koyo ngoten iki ora. Koyo ngono akrabe. Rokokan karo santri ini enggak kehilangan wibawa. Krono memang moralitasnya luar biasa, konsistensinya luar biasa, dan kealimannya juga luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syukur para rawuh kita enggak ada Gus Paha niku. Alime tenanan, ora jaim tenanan. Mending balik membaure yo tenanan. Muga-muga umure dawa lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, nggak boleh. Harus mendengar kaifa qala Tobari, wa kaifa qala Al-Baidawi, wa kaifa qala Syafi'i, wa kaifa qala Imam Syafi'i. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan pancen rileks guyon, karena itu wasiatnya Bapak. Hak kena ngaji guyon. Iku wong bingung kabeh sing ngaji-ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sederenge kula takdim teng para sing rawuh dongaaken Said Muhammad Ikhlas, muridé mau cerita sangu mbek rabi. Wis dongakno Said Muhammad legowo di murid sing cerita rabi mbek sangu mbek nyindir Gus Raub. Ingkang kula hormati wonten Gus Raub, wonten Habib Husain, Habib Syekh Abud, wonten Habib Soleh Al-Kafs, dan ingkang kula hormati. Kula berpikir begini ya. Kula ikrar ya. Kula tak sering bahasa Indonesia mawon. Kula ikrar-ikrarnya yang diceritakan para saksi tadi, murid-murid beliau adalah benar. Sebab itu kula ikut bersaksi yang membela jenengan sing gak menangi Said Muhammad ya ora duwe wajah ganteng kok Said Muhammad. Tapi banggalah nanti mau jenengan mlebu swarga dimodifikasi pun ganteng kowe. Oke, wonten cerita ngeten Habib Husain, wonten orang tanya, "Gus, kenapa Nabi itu kok ganteng, wali kok ganteng?" Sing jawab ya lucu. Kok Nabi mesti mlebu swarga, dadi ngrubahi ra akeh-akeh. Dadi mulane sing rapati ganteng kudu ngibadahe sing tenanan, karena mlebokno swarga wong ora ganteng butuh ekstra salon malaikat. Niku. Begini Pak Hasan, niki tangga kula sering ngaji teng Bojonegoro, terus piyambake nggih sakjane ra di rival kalian kula. Begini Pak Hasan, tadi kata Mas Lutfi itu pengganti dari nama sinten Syihab. Itu begini, ada cerita, dan ini semua yang tidak menangis Said Muhammad tegas senang, karena hadhil millah atau hadatin ini milik yang menyaksikan Rasulullah SAW, juga yang tidak menyaksikan. Ini pokoknya kalau bela mayoritas, secara pemilu mesti menang kulo karena ini mayoritas. Rasulullah itu begitu mencintai dan begitu rindu sama ikhwani. Mereka kata sahabat, "Saya ini ikhwanu kayak Rasulullah." Enggak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Ikhwani adalah man amanabi walam yaroni. Mereka iman sama saya padahal tidak ngerti. Itu hebat luar biasa. Wong tidak ngerti kok iman. Wong ora tau disangoni Said Muhammad kok seneng. Itu hebat. Lah nek sing biasa disangoni untuk bojo kan seneng wajar. Nggih setuju nggih? Mboten niki kan argumentasi ilmiah. Saya ini lho niki seksine Gus Rob. Saya ini di antara muridnya Mbah Mun yang kompetitor ilmiahnya baik, termasuk kategori A. Kategori A. Masalah ilmiah loh. Nah, masalah budaya kalau biasa. Tapi biasanya saya itu berkah. Nabi itu nggak pernah negur orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Yang ditegur adalah yang ibadahnya berlebihan, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Ngerti sampai?
Yang ditegur sama yang nggak ditegur itu baik mana? Yang nggak ditegur. Nabi itu tidak pernah negur orang yang ngimami pakai kulhu, tapi pakai Baqarah ditegur. Soalnya kalau lagi partai kaum duafa nih, suara sadil bonati, tapi ini hak. Sehingga dalam banyak cerita, dan ini disepakati banyak ulama, Uwais Al-Qarni itu lam yaltaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yarahu. Hampir semua riwayat bilang Uwais Al-Qarni itu tidak melihat Rasulullah. Beliau itu sering nangis karena tetangga-tetangganya sudah sowan Rasulullah, dan tentu mereka menjadi sahabat karena sudah sowan. Tapi Uwais Al-Qarni di ibu mokonge ra karuan. Ditinggal lu ra gelem, mokong cerewet ngamukan. Njuk nglayani Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu lebih berpegangan konstitusi bahwa birrul walidain terutama ibu itu amru Rasulillah. Ummuka. Tapi apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni yang tidak pernah sowan Rasulullah digelari khairul qurun Uwais Al-Qarni karena taat ning gone mandate Rasulullah ngene iku khidmah kalian enten ibu. Padahal boten di zamannya beliau sebetulnya menangi zaman Rasulullah, enggak sowan. Maksud kula Pak Hasan, dadi sing ora roh-roh ya aja terus sampean ngrasa luwih tinggi. Nggih biasa mawon, kabeh iku sementing ikhlas ridane Allah Subhanahu wa taala. Nah niki terus mboten iki masalah konstitusi, soal masalah Al-Kutub, Al-Mu'allafah. Saya ini tadi kata Gus Raum, saya itu orang mungkin yang tidak mulazim ke Sayyid Muhammad, tapi kata tadi Mas Lutfi, kalau sanad ke Sayyid Alawi saya tentu lewat Mbah Mun. Mbah Mun itu teman akrabnya bapak saya. Dulu ketika beliau mondok di Mekah itu yang nganter mbah kandung saya, namanya Mbah Sidik. Jadi keluarga saya ya pokoknya muamalah terus musohabah semuanya sama keluarganya Gus Raum itu minal ajdan. Ya sampai kadang beda pilihan presiden. Tapi tetap rukun. Karena nganggep itu urusan akidah, ini biasa mawon apa? Biasa. Begini, niki rungokno tenan. Saya entah berapa kali sampai lupa nyetak kitab, tapi bukan nyetak komersial. Sama lagi bukan komersial. Jadi ini nggak perlu menyinggung siapapun, nggak komersial. Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam itu saya nyetak entah berapa kali. Dan semua yang saya kasih Gus Rob itu mesti terus minta dibacakan. Kenapa? Karena semua fikih di Indonesia itu pasti bilang ar-ramyu itu ba'das zawal. Semua takrib mu'in i'ana semuanya pasti ar-ramyu itu ba'das zawal. Kunna natahayyanu fa idza zalati syamsu romaina. Kita ini nunggu zawalu syamsi baru romaina. Ya ramyu yaumil hadi asyar. Ketika ada peristiwa mu'assim terowongan Mina, karena jutaan orang ke titik yang sama di jam yang sama. Sama lagi jutaan orang ke titik yang sama di jam yang akhirnya Sayyid Muhammad memberanikan diri fatwa secara terbuka bahwa boleh ramyu qoblas zawal. Mereka mesti komplain, iki kita apa? Sampai komplain, saya bilang ini yang ngarang putune Kanjeng Nabi. Kabeh bantah. Tak bidono takbir, dan beliau cara ngendikan masuk akal. Ya ini sing sering haji napa mari saniki haji yo wonten sing bisnis bareng wae sing haji lah iki cerita. Sing haji, sing bisnis haji tenan pokoke haji. Sebetulnya dalam ramyu itu kan boleh nafar awal, berarti selesai tanggal 12 bisa nafar sani sampai tanggal 13. Terus kata Sayyid Muhammad, jika bisa isqatur ramyi yauma salisa asar bil kulliyah, bisa menggugurkan ramyu tanggal 13 bil kulliyah. Fali ayya juzat takdim min babi aula, apalagi ini sekedar takdimul waktu. Dan beliau bilang di kitab Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam, dan tidak yusamma mukhalafatan. Kenapa ada mukhalafah? Itla ilzama fihi bitasrah, karena Rasulullah tidak mengendikan bahwa ini harus begini. Itu hanya fi'lu. Fi'lu bisa ya dulu alal jawaz, bisa alal aulawiyah, nggak ada jaminan kalau itu syarat apa? Sah. Terus akhirnya orang tuh ayam semua, tenang semua. Berdasar fatwa Sayyid Muhammad yang kita sosialisasikan. Saya baca itu berkali-kali. Jadi saya cerita, jadi ini benar-benar cerita naskahnya Sayyid Muhammad. Orang cerita sanad. Terus kedua, tawaful haid. Saya sering ketemu orang-orang yang nekuni medis. Gus, kalau kita pakai obat itu kadang masalah, ada efek samping gini-gini. Padahal kalau kita nunggu suci kayak cerita Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pimpinan. Mereka pasti ikhlas disuruh nunggu Sayyidah Aisyah sampai suci kemudian tawaf ifadah. Tapi ini kan kita orang kebanyakan.
Hotelnya kalau lama-lama ya kita tidak kuat bayar, kena komplain. Pesawatnya juga gitu, kalau lama-lama juga kena komplain, tidak bisa pulang kan. Dan itu kata Sayyid Muhammad sederhana ngendikan. Beliau menyarankan tawaful haid itu intikal madhab saja, atau tidak usah intikal. Kalau mendekati waktunya habis langsung tawaf, tapi nunggu waktunya mepet, karena dengan mepet berarti statusnya darurat, tapi statusnya darurat. Terus kata beliau dengan entengnya ngendikan, di mana-mana yang namanya wajib atau syarat sah itu ya ma'al kudroh. Ini tidak kudroh berarti syarat itu hilang. Di mana-mana syarat menjadi syarat ya kalau kudroh. Ini tidak kudroh ya berarti syarat itu hilang. Sehingga terus kita nyaman tawaful haid. Itu di kitab Al-Hajju Fadul Ahkam. Bisa dicek bahasan halaman 115 itu. Ini bukan cerita Malaysia, cerita tek. Jadi buat ini serius. Karena tadi kan orang-orang bisa guyon cerita nikah, berarti Anda tukang nikah. Nah kalau sekarang guyon karena ilmu, berarti Anda mubarak betul. Cerita nikah iso guyu, cerita ilmu iso guyu, berarti waras sampean. Ternyata bisa senang dengan ilmu, bisa senang. Ya relax saja. Saya baca kitab beliau yang khataman, ini Gus Rauf saksinya. Saya baca Qawaid Asasiyah itu pasanan khatam tahun 39, terus poso ini kemarin 45 ini saya juga khatam baca Qawaid Asasiyah. Dulu itu karangan Sayyid Alawi namanya Zubdatul Itqan. Di era Sayyid Muhammad disebut Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Saya ngajar di sarang ya kitab itu di pondoknya Gus Sufur. Saya berkali-kali baca kitab itu di Kudus, di pondok saya kemarin khatam. Terus kitab beliau yang saya senang sekali diantaranya tentu Mafahim Yajibu Antus Soha. Tadi Mas Lutfi cerita betapa repotnya Sayyid Muhammad ngadepi Wahabi. Tapi di Indonesia saya sering cerita ke mereka, bahkan sebagian yang berfaham itu di kota banyak yang menjadi minna. Saya cerita begini, la ilaha illallah itu kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam. Fakaifa bihadil kalimah. Kok terus jadi tukhriju hadil kalimah al-muslimah minal islam ilal kufri. Orang tahlilan, orang nyekel patok, orang-orang NU yang khol itu nyekel patok yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat yang orang kafir puluhan tahun menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama menjadi kafir? Itu logikanya tidak kena. Berarti kalimat ini punya dua status. Ya mukminah memukminkan, juga mukafirah mengkafirkan. Itu kan lucu gitu. Dan itu mereka terus menerima. Kayaknya bener Gus Pak. Masa kalimat yang 70 orang misalnya kafir dalam waktu 70 tahun itu karena melafatkan satu kalimat itu saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung menjadi apa? Menjadi muslim atau mukmin. Masa dengan kalimat yang sama hanya karena sambil megang patok terus menjadi apa? Kalimat itu kalimat syahadatut tauhid. Makanya saya mohon para muhibbinnya Sayyid Muhammad itu harus baca kitabnya. Saya ini bukan niat sombong. Saya baca kitab beliau yang saya takriri sampai khatam itu ya Al-Hajju Fadil Ahkam. Saya sudah lapah berapa kali saya khatam, terutama di bab tawaful haid sama amrun qabla zawal. Terus Mafahim Yajibu Antus Soha, Qawaid Asasiyah, Mafhumut Tatawwur wa Tajdid. Terus yang kitab-kitab paling modern terakhir karangan beliau itu Sirah Nabawiyah, syaratnya Alfiyatus Sirahnya Zain Al-Iraqi, terakhir Mu'alafatus Sayyid Muhammad. Dan saya yang sering juga sinau itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu juga termasuk kitab yang sering saya pelajari. Sehingga belajar betul Mas Hasan, bukan main-main, belajar betul. Maksudnya kalau tidak bisa tak cari di kamus. Kalau nggak bisa semua, bukan niat sombong. Pakai sarana saya ini kan, bapak saya itu hafal Quran, buyut-buyut saya ini mungkin termasuk orang yang menekuni Quran. Jadi saya kalau nggak paham, ya Allah kita ibadah pantas. Tiang betul Quran ini jenengan terus mau ora paham kita ora pantas gitu. Nah, ya akhirnya paham itu. Nah, dari sekian cerita yang difahami nufus, ini supaya sampean clear ya. Saya mohon semohon-mohonnya, jika jenengan pilihannya berpakaian seperti ini oke, yang berpakaian ala Rasulullah atau ala Arab terserahlah istilahnya, monggo. Tapi yang berpakaian ala Jawa gini, saya masih ingat tabir itu di halaman 423 di Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu beliau ngendikan gini, wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yatamu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkab ma yajidu mimma abahahu wa faman istamala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah kama annahu hajjal baita min madinati faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah wa ilam tarkun hadil madinah tilka. Sampeyan cek itu
Insya Allah lafadznya itu persis. Bukan karena saya pintar atau cerdas, memang saya tekuni. Aku raiso seneng tuh pasang foto itu tidak bisa, saya tidak jenis seperti itu. Terus seneng ngenang di sangon itu orang iso, saya itu sebenarnya nggak bisa. Tidak bisa, saya tidak jenis itu. Saya itu ya sering dikasih uang Mbah Mun, Gus Rauf saksinya. Tapi ya saya ngenang beliau itu ya kitabnya tak pelajari Al-Ulama Anjir, tak baca depan santri saya khatam. Saking senengnya saya Mbah Mun ke Sayyid Muhammad sampai beliau punya karangan Maslakut Tanassuk bil ittisalat li Sayyid Muhammad, Maslakut Tanassuk al-Makki fil ittisalat bi Sayyid Muhammad al-Maliki. Saya baca khatam. Saya sampai lupa entah berapa kitabnya Sayyid Muhammad, saya baca khatam dan ada takrirannya. Takriran ini penting karena argumentasinya ilmiah. Misalnya begini, kalau orang ke kuburan kemudian agak diluk, dianggap suratus sajidin li makhlukin, suratus sajidin li makhlukin. Maka kata Sayyid Muhammad kadang jawab ya lucu, berarti orang yang koinnya jatuh, koin duit receh. Kalau saya kan mungkin sudah kaya uang kayak itu, ya, koin jatuh tidak tak ambil, kalau sampai itu kan masih diambil. Itu kan mesti fisuroti sajid atau fisuroti roke. Lah kalau itu dianggap murtad, semua orang yang ngambil HP-nya jatuh itu semuanya murtad karena ada suratus sujud li makhlukin, apalagi ini makhluknya koin. Nah ini bukan gitu, ini data ya. Maksudnya tak baca di sini karena memang saya profesional. Tapi jangan ngundang saya, yang berang saya Gus Rauf itu pun sekali ini dok perjanjian. Saya ini punya buyut Habib Husain Babut. Buyut saya itu tukang uzlah. Jadi saya termasuk kiai yang nggak suka diundang. Paling saya hanya ke Pasuruan karena Kiai Hamid Pasuruan itu sepupunya mbak saya. Ke Gus Rauf karena putranya guru saya. Pernah diundang Gus Kafabi karena agak-agak dipaksa. Mbah Mun itu ngaji di Pak Karim, berarti jenengan cucu murid sih. Kok pakai ancaman ini Pak? Wah ya sudahlah, saya nurut tuh. Saya nurut, tapi saya bilang begini, saya ini punya pondok Quran, sering deres Quran. Tadi kata Gus Rauf sering deres Quran, sering nyemak Quran. Ya monggo kalau berani menanggung hisab itu. Akhirnya terus mau sekali aja karena resiko juga kan mengganggu orang yang deres itu. Buatan ini buatan ancaman, buatan cerita maupun buatan saya biasa. Nah ini saya baca beberapa teks yang supaya jenengan ngerti. Ketika saya Muhammad mencintai Imam Malik itu beliau sampai punya karangan Imam Mudairil Hijrah Malik bin. Saya beri sekian cerita betapa saya Muhammad itu mencintai Imam Malik. Makanya beliau dengan gelar Al-Maliki. Beliau karuan Al-Hasani tapi beliau menyisipkan gelar apa? Al-Maliki. Kenapa? Saya cerita sekian mazhayanya Imam Malik. Imam Malik itu tidak berpendapat kalau ba'da sholatil asri masuk masjid itu disunatkan sholat. Karena bagaimanapun itu waktu ba'dal asri. Meskipun ada sebab mukorin yaitu masuk masjid. Tapi beliau ada anak kecil. Di sini ada takbirnya, ada anak kecil bilang, ya Syekh kum farkah. Kamu ini sudah Syekh, sudah kiai masuk masjid dan sholat tahiyatul masjid, kum farkah. Beliau tidak debat, langsung sholat. Ketika ditanya, innahu laisa bimadzhabik, itu tidak madzhab engkau ya Malik. Inni khosyitu an akuna minal ladzina idza qila lahumur ka'u la yarka'u. Kayak apa? Maksudnya Mas Hasan, kalau senang Imam Malik, yang ngarang Imam Malik. Kalau senang Sayyid Muhammad ya baca kitabnya. Selain cerita dinikahkan dan cerita dikasih uang. Buat ini ganjarannya kata kalau gojlok. Mungkin jadi jenengan senang, jenengan ngomongin itu kan ganjaran. Nah sampean takok, lah ono korban nih. Kalau tadi ya korban berkali-kali kan. Terus ada lagi cerita tentang Imam Malik itu pernah dimintai orang miskin. Saya minta uangnya. Imam Malik jawab, dohirnya itu tidak islami, saya tidak punya uang, kapan-kapan saja ke saya. Terus kata orang di dekat Imam Malik, lima adalah takulu kama yakulun nas rozaqakallah. Kenapa engkau tidak seperti umumnya orang rozaqakallah? Tidak jadi. Kata Imam Malik, asyaddu kalimatin ala sa'id. Kalimat terberat bagi sa'il adalah kalimat yang nyimpan roda sa'il. Walau dimna jumlatin, meskipun itu fidinim jumlatin terus. Fa'ana ujillu ismawahi ta'ala an azkurahu liman yakrohu sama'ahu walau din majmulatin. Saya ini ingin menyelamatkan nama Allah. Peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya nggak ngasih. Saya ulang lagi, peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih.
karena peminta ini sudah mangkel, saya menyelamatkan tidak nyebut Allah, nanti Allah jadi korban. Rozakok Allah, itu Allah kapan? Nyatanya sampai sekarang tidak ngasih rezeki, kan Allah bisa jadi korban kan? Maka beliau gak mau nyebut Allah. Fa'ana ujillu ismawah, saya menghormati nama Allah, jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang gak suka tadi, karena ada jawaban yang yufidu raddah. Kenapa yufidu raddah? Yaitu pokoknya tidak ngasih. Kayak apa orang-orang? Saya ulang lagi, jadi ini saya termasuk, insya Allah termasuk kompetitor terbaik, termasuk. Bukan apa ya, karena menurut saya seneng orang itu. Saya baca Ikhya itu lupa khatam berapa kali, itu saya takriri pakai naskah Gus Rau punya, saya naskah maknanya Mbah Zubair saya punya, ngaji Bahmun. Kalau nggak bisa masih pakai kitab Ithaf. Kalau naskahnya beda, saya cari naskah yang lain. Karena saya seneng Ikhya, Minhajul Abidin, pokoknya kitab-kitabnya Imam Ghazali. Saya seneng kitabnya Bahmun, Mbah Zubair, semua. Bukan apa, takut saya seneng ternyata saya yukhalifu madhab. Saya sebagai pembaca maksudnya ya, korek itu kalau senang ternyata dia yukhalifu madhab karena ada baca. Contoh gampang begini, saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus, itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah? Tak tunjukkan di Bukhari, babus sholat fi saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana Gus itu kiai kok sholat kencing berdiri? Babul qauli qaiman inda subadati qaumin, di Bukhari itu. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah otak kamu kata saya gitu. Lu sampai sholat, sampean kalau sholat kan mikir, ya mikir utang, mikir macam-macam. Itu Imam Bukhari punya bab, babul ifkar, tafsirnya Imam Bukhari pakai bab itu babul ifkar di sholat, bab mikir di sholat. Itu dalilnya lucu bebusan. Kanjeng Nabi itu sholat terus salam ke susu. Ditanya kenapa ke susu? Saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi. Berarti ingatnya kan pas sholat. Sampai ya bedanya Nabi ilingnya barang apik sama nuran, tapi kan podo lah jalan bab. Jadi kalau suwon kitab-kitab Sayyid Muhammad yang jadi makhrajan hasanan lihadil ummah itu harus kita bela mati-matian. Misalnya begini, Ataqah Somadiyah, mungkin di Jawa Timur disebut Ataqah Kubra, yang baca kulhu beberapa kali, yang katanya bapaknya terus masuk surga itu kan kalau di kampung saya Gus, kalau ada baca gitu yang selain anaknya tak udah kamu udah usah serius, ramlah di bapak, oh anaknya tenang-tenang. Pernah ada orang ngundang saya, Gus ngocok Ataqah Kubra Gus, anaknya mau nggak mangkon, monggo pinara, saya pulang. Kenapa Gus pulang? Karena anaknya ramoco wong liya bukan moco sembrono ya. Sing ana ning hadis awaladin sholihin yatullah, ra ono auqiyain sholihin yatullah ya. Langsung Gus jenengan ngawur di dalil. Aku ora ngawur, pancen aku wong alim, mesti roh tenan. Sing ana ning hadis awaladin sholeh, ora auqiyain soleh. Jadi anak itu penting, malah monggak manggon atok berokokan. Monggo. Semenjak itu kalau orang undang saya enggak berani kalau enggak khusyuk ngoco. Takut saya pulang. Lah misalnya yang undang bagakno nyangoni saya, sugih saya. Kan mboten ngefek no, teror itu mboten ngefek. Jadi ini penting, meskipun guyon, ilmu itu didudukkan. Sayyid Muhammad ngendikan, hadis-hadis tentang jumlah qul huwallahu ahad semuanya itu dhaif. Saya pernah ngaji itu di Kudus cerita gini, alhamdulillah kok dhaif. Hadis tentang jumlah la ilaha illallah yang banyak, alhamdulillah juga dhaif. Karena kalau itu syarat sahnya harus banyak, berarti begini, mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah lagi dakhalal jannah. Berhubung nggak ada jumlah mi'ata marrah, satu pun sudah dakhalal jannah. Kulhuwahad juga sama, di riwayat Bukhari jelas. Ada orang kalau imami baca kulhu ditanya, kenapa engkau baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman fa'ana uhibbu an aqra'a biha. Kata Nabi apa? Jibril datang, akhbir ya Muhammad anna wa yuhibbu bihubbihi qul huwallahu ahad. Dan semua riwayat kadang hanya bilang hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dan enggak ada riwayat hubbuka iyyaha wa qira'atuka alfa marra wa alfa marra lagi dakhalal. Kalau ada riwayat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita punya masalah besar karena kita enggak kuat baca lama-lama, itu enggak kuat. Artinya gini, kita harus menjadikan kitabnya Sayyid Muhammad ketika menvonis hadis-hadis yang jumlahnya besar tadi. La ilaha illallah jumlah. Soal kamu lakukan tetap baik, kita sepakat itu baik. Tapi jangan jadi aturan hukum. Saya ulang lagi, baca banyak tentu tetap baik, tapi jangan menjadi aturan. Kalau jadi aturan hukum berarti gini. Dakhalal kafiru fil Islam in qara'a la ilaha illallah alfa marrah mi'ata marrah. Itu yang mengislamkan di masjid capek itu. Karena nunggu alfa marrah. Jadi saya mohon karena agama ini yuridu wa bikumul yusra, agama ini Allah inginnya itu mudah.
Bu istu bil hanifiyatis sama semuanya itu mudah. Tapi jangan tahawun. Jadi kalau suwon tadi alhamdulillah sudah diduga saya 20 menit karena memang saya ini tidak bisa pidato. Saya kalau ngaji di rumah ini Gus Rob saksinya. Saya ngaji biasa 4 jam, 3 jam biasa ngaji. Ngaji ada kitabnya saya baca Jalalain, pikirnya ada Sofi, ada Futuhat Ilahiyah, kadang ada Tobari, itu kuat. Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, nggak boleh. Harus mendengar kaifa qala Tobari, wa kaifa qala Al-Baidawi, wa kaifa qala Syafi'i, wa kaifa qala Imam Syafi'i. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan pancen rileks guyon, karena itu wasiatnya Bapak. Hak kena ngaji guyon. Iku wong bingung kabeh sing ngaji-ngaji. Jadi, ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini itu ada 2 video yang kita jadikan sebagai satu kesatuan. Yang pertama mengenai Kiai Marzuki Mustamar yang gojlok habis Gus Baha dalam acara Haul Kiai Haji Maksum Sofyan Dukun Nanyar Gresik. Dan di antara beberapa catatan dalam video ataupun dalam ngaji bersama dengan Kiai Marzuki serta Gus Baha ini di Gresik Dukun Nanyar ini, di antaranya ada termasuk keistimewaan umat ini adalah sanadnya tersambung tanpa putus sampai Rasulullah. Lalu adanya Islam yang mengabarkan atau meluruskan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi atau bukan Nasrani, tapi Nabi Ibrahim adalah ketauhidannya hingga sampai di Islam. Kemudian orang yang sudah meninggal itu tidak bisa apa-apa sehingga statusnya bergantung pilihan status anak cucunya. Baik tidaknya anak cucu akan menstatuskan leluhurnya. Kalau keramat gantung itu biasanya kan di Jawa, dan itu hanya untuk motivasi saja punya leluhur yang baik. Status kita tergantung status zuriyah kita nantinya kelak. Kalau zuriyah kita alim ya bagus, baik ya berarti kita akan distatuskan sebagai orang baik. Tapi kalau zuriyah kita kurang baik ya kita akan dicap sebagai orang seperti itu. Bapaknya ya dasar bapaknya aja seperti itu kan. Ya mesti kan seperti itu. Kemudian dahulu kitab-kitab itu mahal sehingga satu kitab digunakan sampai beberapa generasi. Termasuk metode mengajarnya sekarang ngaji sorogan agak berkurang. Padahal itu metode ngaji yang paling baik untuk ngaji sanad. Tradisi sorogan sebaiknya tetap ada khususnya bagi yang benar-benar dikader menjadi penerus keilmuan pondok pesantren, terutama gus-gus, terutama yang nantinya mau dikader menjadi penerus pesantren, keilmuan pesantren, misalkan kayak nantinya jadi pengajar dan sebagainya, yaitu sebaiknya adalah sorogan tetap. Kemudian dahulu para imam belajar ya dengan sorogan, mendatangi gurunya secara langsung. Sebagaimana Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik dan lainnya. Metodenya menggunakan sorogan, bahkan sampai nginep di tempat gurunya. Teknik sorogan ini lebih baik, bisa lebih mencerdaskan dan bisa mengetahui potensi kecerdasan dari muridnya secara langsung. Dahulu banyak orang hebat secara ilmu karena ngaji sorogan, termasuk para sahabatnya Rasulullah. Ngajinya itu sorogan dan disetorkan langsung kepada Rasulullah SAW. Dan itu menggampangkan Rasulullah ketika akan membenahi atau mengoreksi keilmuan dari para sahabatnya, sehingga keilmuan yang dimiliki oleh sahabatnya ini akan semakin lebih berkualitas karena langsung dievaluasi. Kemudian prinsip di dalam pengajaran agama Islam adalah murid itu harus mampu berpikir sendiri menggunakan logika bayinahnya, bahkan itu sebelum adanya tradisi keilmuan di kampus atau di universitas. Sebagaimana dahulu, ini termasuk pembelajaran andragogi maksudnya ya. Sebagaimana dahulu Mbah Maimun Zubair mengajari Gus Baha terkait bab zakat, yang mana Gus Baha harus berfatwa sendiri, harus mencari referensinya sendiri. Kemudian ada fatwa Imam Syafi'i bahwa orang Islam atau ulama yang kaya itu lebih baik daripada yang miskin, karena harta kekayaannya lebih banyak digunakan untuk kebaikan bukan untuk keharuman. Begitu juga Gus Baha yang mengatakan bahwa ulama itu harus punya jabatan atau kedudukan agar otoritas yang digunakan untuk membuat kebijakan yang pro itu bisa lebih islami, yang lebih pro dengan islami ya, yang di kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sebagaimana Nabi, beliau lebih banyak manfaatnya ketika sudah memimpin Islam menjadi raja. Banyak peraturan yang dibuat untuk kemaslahatan Islam sesuai dengan syariat.
Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, adalah salah sahabat Nabi yang membaca Al-Quran di hadapan Nabi untuk belajar bersama. Nah kemudian yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar, Gus Bah semoga menjadi Rois Am PBNU kelak untuk lebih baik. Nah ini doa dari atau harapan dari Kiai Marzuki menjadi Rois Am ya Gus Bah. Nanti Kiai Marzuki yang menjadi ketum PBNU-nya, tanfidnya mungkin. Kemudian syarat selamat itu harus punya sanad, makanya minta sanad Gus Bah agar mau datang ke Malang memberikan sanad. Tetapi biasanya sih kalau Gus Bah agak-agak sulit ya. Kemudian calon kiai yang memang dikader menjadi penerus pondok pesantren memang harus ngajinya secara sorogan. Tapi untuk kita orang awam yang tidak menjadi tokoh pesantren, bolehlah kiai ngaji dengan pidato atau mau'izah hasanah. Tapi kalau yang dikader ya harus sorogan secara privat. Gus Bah itu Jawa murni, tapi ilmu Arabnya fasih, baca kitabnya fasih, bahasa Arabnya fasih. Tapi tidak pernah pakai pakaian yang ke Arab-Araban atau ke Habib-Habiban. Orang yang dibenci Allah itu adalah mereka yang berpakaian seperti Nabi tapi amalannya seperti amalnya Fir'aun, ya, kayak yang fenomena akhir-akhir ini ya, seperti ulama tapi tidak mencitrakan ulama sama sekali, bahkan tujuannya itu menyesatkan. Kalau Gus Bah itu ya bahkan malah dikira biasa saja, tapi ternyata ilmunya luar biasa, alim alamah. Barokah guru pada muridnya adalah bisa menjadikan pola mengajarnya bukan secara ustadz dengan murid, tetapi secara antar sahabat. Nah ini termasuk pembelajaran dewasa ya, pembelajaran andragogi yang sangat akrab, seperti tidak ada jarak, sebagaimana Nabi dengan sahabat dulu. Ngopi bareng muridnya, kalau ia memang alim maka tidak akan hilang wibawanya. Konsistensinya guru dan prinsip utama tidak goyah, itulah wibawa. Sebagaimana Mbah Wahab sampai udutan bareng dengan para santrinya. Gus Bah itu alim beneran, wibawanya juga beneran, sederhananya beneran, tidak jaimnya juga beneran. Gus Bah itu yang terbaik, semoga panjang umur, amin ya rabbal alamin. Itu kata Kiai Marzuki Mustamar. Kemudian di video selanjutnya, di video berikut, di yang kedua, sesi kedua itu ada Gus Bah yang ngaji di Haul Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani di Al-Hasani Makkah. Beberapa catatan yang didapatkan bahwasanya Gus Bah itu ikut bersaksi dan membela umat yang tidak bisa melihat langsung Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu rindu pada ikhwan. Siapa ikhwan? Ikhwan adalah mereka yang tidak menyaksikan Rasulullah namun keimanannya tidak bisa diragukan. Nabi tidak pernah menegur orang yang beribadah sederhana, bahkan Nabi malah menegur orang yang beribadah secara berlebihan. Nabi tidak menegur imam yang pakai suratan kulhu, tapi Nabi menegur imam yang pakai suratan Al-Baqarah. Kisah Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan ataupun sowan dengan Rasulullah, namun terkenal di langit karena ia mengabdikan diri pada ibunya karena mandat yang disampaikan oleh Rasulullah. Kitab istihad yang dibuat oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki itu menggunakan istihad yang memudahkan ibadah bagi muslim secara umum, istihad dengan logika yang sangat masuk akal dan membuat nyaman kaum muslim beribadah. Begitu juga tawaf saat haid bagi perempuan yang melaksanakan haji. Untuk melawan paham Wahabi yang mengharamkan atau mengkafirkan orang yang tahlilan itu sangat mudah. Bahwasannya kalimah la ilaha illallah itu orang yang kafir puluhan tahun saja, ketika mengucapkan kalimat itu menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam. Maka orang yang sudah mukmin, masa gara-gara mengucapkan kalimat itu juga menjadi kafir ketika tahlilan dibid'ahkan, dikafir-kafirkan? Itu kan tidak masuk akal. Gus Bah banyak membaca kitab karya Sayyid Muhammad, termasuk yang membahas bahwa orang yang berziarah kemudian menundukkan kepala dihukumi seperti sujud pada makhluk. Lalu dibantah dengan jika koin Anda jatuh lalu mengambilnya dengan membungkuk, apakah itu juga sama saja? Nah itu logika-logika yang keren. Kemudian Sayyid Muhammad sangat mencintai atau mengagumi Imam Malik sampai menyisipkan gelar Al-Maliki, sehingga ia banyak menulis kitab tentang Imam Malik. Lalu Gus Bah sebagai kompetitor terbaik beberapa kali khatam Ihya Ulumuddin, banyak membaca kitab-kitab referensi sehingga banyak pertanyaan umat yang ditanyakan pada beliau dan beliau bisa menjawab dengan referensi kitab-kitabnya. Lalu ketika mendoakan jenazah orang tua itu anaknya harus khusyuk
yang mendoakannya. Jangan gara-gara disibukkan dengan acara tahlilan malah tidak fokus mendoakan, padahal yang paling utama adalah doa dari anaknya. Agama ini adalah agama Allah yang inginnya itu mudah. Allah itu ingin agama ini mudah, jadi jangan terlalu membebani ibadah dengan persyaratan yang tidak seharusnya. Lalu Gus Baha itu kalau ngaji kuat sampai 3 jam atau bahkan lebih, karena Gus Baha itu pencinta umatnya Rasulullah, dan umat itu tidak boleh hanya mendengar apa kata Gus Baha, tapi harus didasari referensi imam Islam, harus didasari keilmuan-keilmuan yang bersanad sampai pada Rasulullah. Itu karena saking hormatnya Gus Baha. Namun dalam penyampaiannya ya tetap dengan guyon, karena itu amanah dari Bapak Gus Baha. Karena yang ngaji itu orang-orang bingung semua katanya. Jangan tambahi bingung dengan ngaji yang sepaneng. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kita catatkan pada ngaji kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadikan amal ibadah Gus Baha yang berkah berkahi untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.